Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yorin Maru 47. Jadi guys, kali ini aku akan membawakan podcast horor lagi. Dan kali ini yang aku bawakan adalah pengalaman pribadiku dengan adik dan satu temanku yang kebetulan saat itu dia ikut ajakanku untuk ya bisa dibilang ini explore atau mungkin lebih ke uji nyali di tempat yang memang agak angker. Jadi tempatnya lebih tepatnya di daerah Betiting, Kecamatan Sukoharjo. Di sana ada sebuah desa dan tempatnya itu adalah sumber yang cukup dikeramatkan di situ. Nah, di sumber itu dulunya pernah ada cerita seorang warga di situ. Dia pernah tengah malam saat menjalankan sholat isya selepas dia pulang dari mengairi sawahnya. Si bapak ini belum melaksanakan sholat isyanya, kemudian sekalian karena melewati sumber tersebut dia mampir untuk menunaikan ibadahnya. Setelah melakukan wudhu, bapak ini melakukan sholat seperti biasanya, tidak ada kejanggalan awalnya. Akan tetapi di saat rakaat terakhir, setelah dia melakukan sujud, dia kaget. Bagaimana dia tidak kaget? Saat awal melaksanakan sholat, dia sudah memenuhi bagaimana tata cara aturan sholat, yaitu menghadap kiblat. Selepas sujud terakhir, saat dia bangkit dan akan tahiyat, alangkah kagetnya dia ketika dia duduk tahiyat, dia sudah menghadap ke arah timur. Bayangkan saja bagaimana jika kalian melakukan sholat yang sudah menghadap kiblat, kemudian selepas sujud kalian sudah menghadap ke arah timur, yaitu arah yang berlawanan dari arah yang pertama kalian hadap. Bagaimana ya? Nah, dari cerita yang sudah aku dapat barusan, aku tergugah untuk mengeksplor tempat tersebut. Sekalian aku ingin mungkin sedikit beruji nyali di sana. Setelah aku merencanakan kapan waktunya, akhirnya adikku, aku, dan temanku berangkatlah ke tempat itu. Sekitar pukul 11 malam kami berangkat ke sana. Dan sampailah di sana kami sekitar pukul mungkin jam 12 malam. Jam 12 malam kurang lah sampai di sana. Kami pun sampai di tempat lokasi tujuan, yaitu di sumber Betiting tersebut. Setelah sampai, sudah kebiasaanku sih tidak pernah eksplor tempat angker seperti itu tanpa sebuah persiapan. Sampai di sana, aku langsung melakukan wudhu dan melaksanakan sholat untuk membentengi diri. Sedangkan adikku dan temanku tidak melakukannya. Kalau adikku sih, dia memang ada agak sedikit berbeda ya. Dan kalau temanku, dia mungkin ya asal cuek, dia tidak melakukan pembentengan dirinya seperti yang aku lakukan. Jadi sebut saja nama adikku ini Mahmud ya. Kemudian nama temanku adalah Udin. Di sini setelah aku selesai melaksanakan sholat yang aku lakukan, kemudian kami bertiga mulai duduk di dekat sumber sambil memandang sumber tersebut. Awalnya memang tidak ada apa-apa, ya kami ngobrol-ngobrol lah untuk mengusir rasa jenuh kami. Sambil ditemani gemericik air dari sumber yang mancur tersebut, aku mulai obrolan di tengah kami bertiga.
interaksi dari penunggu sumber tersebut. Aku bertanya kepada Mahmud, "Hei, apa kamu sudah melihat atau merasakan sesuatu interaksi dari sumber ini?" Dia menjawab, "Getaran energinya sudah ada, tapi belum ada yang nampak." Dengar jawabannya tersebut, aku menimpali kepada Udin, "Kalau kamu gimana, Din?" "Aku belum merasakan apa-apa." Begitu kata Udin. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 1. Sudah sangat malam dan dini hari bukan? Dan interaksi mulai terasa. Adikku mulai mengatakan bahwa sudah ada yang mulai nampak di atas sumber tersebut. Posisi duduk kami adalah adikku di pinggir, kemudian aku di tengah, dan si Udin ini berada di pojok atau di dekat air mancurnya. Kemudian tiba-tiba si Udin nyeletuk dengan sebuah omongan. Kurang lebih seperti ini omongannya. "Aduh, aku merasakan ada yang menyentuhku dari belakang." "Wah, masa iya?" Kagetku ada celetukan seperti itu darinya. Nah, si Mahmud ini dia hanya tersenyum. Ya maklumlah, dia memang bisa melihat. Kemudian aku tanya pada dia, "Apa yang udah menyentuhnya tadi?" Mahmud bilang, "Ya itulah sosok penunggu dari sumber ini. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkat untuk berjalan dan kurang lebih katanya janggutnya selutut lah. Bisa dibayangkan kan bagaimana seramnya. Dia pun jalannya juga membungkuk. Dari sini keadaan mulai berbeda dari sebelumnya, semakin mencekam. Bagaimana tidak? Udin semakin sering mendapatkan gangguan berupa suara dan sentuhan-sentuhan dari penunggu sumber tersebut, si kakek-kakek itu. Aku anehnya tidak merasakan apa-apa saat itu. Karena aku tidak merasakan apa-apa, ya aku tanyakan saja pada mereka berdua. Aku tanyakan pada Mahmud, apa saja yang telah dialami si Udin ini. Ya seperti tadi, si Mahmud hanya menjelaskan bahwa interaksi dari kakek-kakek tersebut memang dia sengaja fokus atau lebih suka mengganggu si Udin. Si Udin sendiri mendengarkan penjelasan dari si Mahmud ini, otomatis dia semakin gelisah. Ya notabene dia juga bukan orang yang berani-berani amat untuk eksplor atau dengan hal mistis yang seperti itu. Kemudian si gendut ini atau Udin, dia mulai panik saat tiba-tiba kakek-kakek tersebut seperti mendorong tubuhnya. Memang pelan sih, cuma kan kalau sudah interaksi sampai seperti itu, bukankah itu sudah berpotensi untuk lebih seram lagi interaksinya? Udin pun meminta untuk berganti posisi tempat duduk. Ya, aku mau saja. Aku menggantikan posisi Udin di pojok sumber. Udin kemudian berganti di posisi tengah. Anehnya lagi, setelah kami bertukar posisi tempat duduk, interaksi tersebut seperti seakan hilang. Bagaimana bisa? Saat aku berada di mana di posisi Udin diganggu terus, sama sekali aku tidak merasakan interaksi dari penunggu tersebut. Tidak ada sentuhan atau colekan dari kakek-kakek tersebut. Tidak ada suara atau tidak ada hawa yang terasa berbeda dalam tubuhku. Nah, si Udin ini dia juga merasakan hal sama. Saat dia sudah berpindah duduk di posisi tengah-tengah kami, interaksi sudah hilang. Kakek-kakek tersebut tidak mengganggunya lagi.
Mahmud yang tetap berada di posisi awal cuma bilang seperti ini. Ya tentu saja Kak, tidak ada interaksi lagi. Bagaimana tidak? Orang kakek tersebut atau penunggunya memang sengaja mengincar atau lebih suka mengganggu si Udin. Karena si Udin ini pada saat itu kondisi mentalnya memang kurang baik ya. Di samping dia tidak membentengi diri atau tidak punya benteng, dan dia mentalnya takut, sudah drop karena interaksi tadi yang hanya dia yang diganggu. Aku dan adikku tidak diganggu. Merasakan situasi yang berbeda dan kondusif, Udin kemudian memintaku untuk berganti posisi tempat duduk lagi. Ya aku mau saja. Kemudian aku kembali duduk di tengah. Dan anehnya, baru saja Udin pindah di tempatnya semula, dia sudah mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Kemudian dia otomatis merinding. Selang beberapa menit, dia dicolek lagi oleh kakek ini. Dan colekannya pun beserta suara. Suaranya seperti memanggil, seperti ini. Wah, dia langsung merinding. Dia langsung bilang, "Kok aku diganggu lagi?" Aku tanggapi, masa aku dari tadi di situ tidak merasakan apa-apa, interaksi apa-apa tidak ada saat aku berada di tempatmu." Anjir menanggapi, "Ya iya mas, kan memang sampean yang disukai untuk diganggu, makanya jangan takut dong, atau paling enggak sampean bentengi diri lah kalau memang takut untuk diganggu." Kemudian aku melihat jam sudah menunjukkan jam 2:30. Sudah hampir pagi dan cukup lama, sekitar 2,5 jam kami di situ merasakan interaksi yang lebih condong dan lebih banyak dirasakan oleh si Udin. Gangguan-gangguan pun terus intensif diperoleh oleh si Udin, mulai dari dicolek, seperti dipanggil, seperti ada yang bernafas di dekat telinganya, seperti didorong. Di jam-jam tersebut semakin intensif dan semakin banyak yang dialami oleh si Udin. Dan alhasil jam 3 kurang, akhirnya Udin meminta untuk pulang saja atau mengakhiri eksplor di sumber tersebut. Dia sudah merasa tidak kuat atau stamina karena mentalnya drop. Dia ingin pulang. Karena aku dan Mahmud tidak ingin terjadi apa-apa dengan temanku ini, kami pun menyetujuinya untuk lebih baik pulang dan mengakhiri eksplor. Saat kami sudah berada di jalan besar di kampung tersebut, di Betiting, aura yang Udin rasakan sudah sangat berbeda. Dari yang di sumber tadi agak dingin menusuk tulang, kemudian saat sudah berada di jalan, dia merasakan dingin yang hawa biasa. Dia notabene sebenarnya betah dengan hawa dingin. Jadi dia bisa merasakan banget lah gimana perbedaan hawa dingin di sumber dan di jalan. Kami pun pergi pulang ke rumah masing-masing dan bersalaman di jalan. Dan aku berpesan padanya, lebih baik nanti pas pulang ambil wudhu dulu agar nggak sampai mimpi buruk tidurnya. Dia pun mengiyakan, tapi kemudian membalas dengan kata-kata yang cukup lucu menurutku. Dia bilang seperti ini, "Aku
kamu bodoh-bodohi untuk ajak eksplor ke tempat seperti itu. Tidak adil. Kamu dan adikmu sudah ada benteng dan persiapan matang, sedangkan aku sendiri dengan tidak ada persiapan dan tidak membentengi diri. Ya, aku tanggapi lagi, aku jawab. Dia berkata seperti itu. Itu kan salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak membentengi diri? Dan kenapa juga kamu harus takut? Karena notabene makhluk-makhluk halus seperti itu akan lebih kuat jika energi takut dari kita meluap-luap. Semakin kita drop, maka mereka semakin kuat. Begitulah yang aku tahu. Jadi guys, itu ceritaku kali ini, podcast hororku malam ini. Dan jika ada kekurangan bagaimana aku menyampaikan cerita, aku minta maaf ya. Aku sendiri juga masih belajar dalam podcast ini. Jadi terima kasih guys sudah menyimak podcast hororku kali ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika kalian suka, kalian boleh like dan sangat boleh untuk meng-share konten podcast horor ini ke teman-teman atau ke orang yang kalian kenal. Oke, selamat malam. Terima kasih dari aku, Yorin Maru 47.